NKRI Belum Merdeka Jilid 4. Episode NKRI Bisa Jadi Akuarium Oligarki. Oleh Dr. Ahani. Hiruk-pikuk Pilpres 2024, ibarat teater 5 tahunan di Indonesia. Perhelatan ini tampak seperti acara rutin pemilihan presiden setiap 5 tahun. Bangsa Indonesia tidak menyadari bahwa khusus Pilpres 2024 merupakan pertaruhan antara hidup dan mati eksistensi bangsa yang dibangun oleh para pendiri bangsa sejak tanggal 17 Agustus 45. Rapat para pendiri bangsa yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di Gedung Chuo Sangiin, Jakarta. Pada masa kolonial Belanda merupakan Gedung Volksraad dan sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Saat itu, Volksraad Dewan Rakyat mempunyai fungsi sebagai alat penyalur aspirasi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Hindia Belanda pribumi. Rapat Bapak Pendiri Bangsa yang tergabung dalam BPUPKI, 8 tokoh Islam plus 1 non-Islam dari Sulawesi Utara, memutuskan Pancasila sebagai salah satu konsensus selain UUD 45 asli, yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 18 Agustus 45. Demikian pula UUD 45 disahkan, setelah menghilangkan kata-kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya sebagai toleransi umat Islam yang mayoritas pada bangsa Indonesia atau pribumi 90%. Menjelang Pilpres 2024, ada kelompok oligarki pengusaha Sembilan Naga, penguasa pengkhianat bangsa, dan asing Tiongkok, yang tidak pernah berkeringat membangun NKRI berdasarkan konsensus UUD 45 asli dan Pancasila tanggal 18 Agustus tahun 45, dengan melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Bahkan oligarki merubah UUD 45 asli yang semula demi kepentingan bangsa, makmur adil sejahtera, menjadi demi kepentingan pengusaha kapitalisme sama dengan pemodal kuat melalui Omnibus Law dan UU Minerba yang ditetapkan sebagian besar anggota DPR, di tengah malam secara diam-diam. Terakhir mereka mengubah UU Kesehatan yang lebih mendekati konsensus mendirikan NKRI, menjadi UU Kesehatan yang mengakomodasi kepentingan oligarki atau kelompok kapitalis. Bahkan lebih jahat lagi mereka akan mengubah falsafah NKRI Pancasila tanggal 18 Agustus tahun 45 menjadi Ekasila, berdasarkan kebudayaan, melalui Badan Pelaksana Ideologi Pancasila, BPIP, yang anti-Pancasila, tetapi belum berhasil walaupun sudah masuk prioritas pertama prolegnas DPR pada awal pemerintahan 2019. Karena ditentang keras umat Islam Indonesia. Oligarki sudah mencengkram NKRI dengan sangat kuat, serta didukung dana besar ratusan T, hasil rampokan kekayaan dan APBN serta usaha maksiat White Coral Crime. Mereka sering berkumpul di Singapura bagai pemilik akuarium NKRI, yang berisi ikan rakyat Indonesia terutama pribumi, sambil terkekeh-kekeh mengatur strategi penjajahan total bangsa Indonesia melalui boneka pengkhianat bangsa yang sudah dicekoki cuan haram. Menjelang Pilpres 2024 yang penuh potensi kecurangan, direkayasa sesuai kehendak mereka oligarki. Sebagai contoh pada suatu kesempatan, Ketua KPU mengatakan kepada Wanita Emas, bahwa pemenang Pilpres 2024 adalah pasangan Ganjar Erik, padahal Pilpres 2024 belum mulai. Kondisi ini tidak menjadi kenyataan atau gagal total. Tampak kasat mata koalisi perubahan yang mengusung ARB, sangat potensial sebagai pemenang.
Potensi ini diusahakan gagal dengan cara mengkudeta Ketua Partai Demokrat, gagal, dan memasukkan Ketua PKB sebagai cawapres ARB. Entah ide ini, murni ide SP sebagai Ketua Nasdem pemilik jaringan bisnis besar atau sosok lain yang berkepentingan. Secara menekan dengan tidak memberi waktu berkonsultasi ke anggota koalisi lain, memasang Ketua PKB sebagai cawapres ARB, dengan tekanan mau atau tidak. Pertemuan itu hanya dihadiri oleh SP, petinggi Nasdem, dan ARB. Oligarki dengan segala upaya menggagalkan ARB yang tidak punya partai menjadi capres KPP, dengan strategi beberapa alternatif. Di detik terakhir pendaftaran capres-cawapres direkayasa dua calon, agar Pilpres 2024 berjalan satu putaran dan mudah melakukan kecurangan atau diatur, pernyataan salah satu dari 9 naga pada suatu kesempatan wawancara. Karena ada 3 calon capres-cawapres, mungkin oligarki akan mencari peluang lain untuk mengendalikan hasil Pilpres 2024. Siapapun yang jadi pemenangnya. Bila tidak mendapat peluang, maka ikan NKRI tak jadi ikan yang berada dalam akuarium oligarki dan oligarki akan menangis. Bahkan ikan NKRI akan menjadi ikan paus yang mengarungi lautan dunia bersama paus lain dalam waktu 10 tahun. Insya Allah. Sebaliknya, bila strategi oligarki dengan dana ratusan T berhasil terlaksana, ibarat kail ikan yang mengenai ikan NKRI, sehingga tak berdaya menatap kegelapan masa depan, pasca Pilpres 2024. Saat itu, akan berlaku Omnibus Law, UU Minerba, UU Kesehatan, mungkin juga UU Pelaksanaan Ideologi Pancasila. NKRI menjadi negara sekuler, bukan negara agamis lagi. Sistem pemerintahan menjadi liberal yang bertentangan dengan Pancasila tanggal 18 Agustus tahun 45 yang sosialistis religius. NKRI akan dikuasai oligarki dengan sistem pemerintahan liberalis sekuler, bahkan mungkin dijajah tongkok melalui program obor atau jeratan hutang yang tak terbayar. Sehingga Provinsi Indochina UUD dan falsafah liberalis sekuler komunis mirip di Uighur, mempunyai tahanan aktivis sebanyak 1 juta orang. Setiap saat akuarium oligarki dikelilingi pemiliknya yang terkekeh-kekeh sambil menikmati makanan lezat, memandangi ikan bangsa Indonesia asli pribumi yang memperebutkan sedikit makanan sambil saling menyikut. Keberhasilan oligarki menguasai NKRI setelah Pilpres 2024 melalui para pengkhianat bangsa, mengakibatkan penguasaan kedaulatan NKRI secara total yang sebelumnya sudah dikuasai 90% wilayah, politik, ekonomi, keuangan, hukum, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ini, sebelum Pilpres 2024, masih bisa diperbaiki dengan mengubah total sistem pemerintahan menjadi sistem pemerintahan yang dibangun oleh para pendiri bangsa berdasarkan konsensus UUD 45 asli dan Pancasila tanggal 18 Agustus tahun 45 melalui People Power. Presiden mengundurkan diri, pemakzulan presiden melalui DPR dan MK walau agak lama. Kemudian pemimpin lama atau baru memakai dekret, PERPPU, dan Perpres untuk mengembalikan UU atau peraturan ke UU atau peraturan yang berlaku sebelumnya serta sesuai UUD 45 asli dan Pancasila tanggal 18 Agustus tahun 45. Bila proses ini tidak terjadi sebelum Pilpres 2024, maka perubahan nasib bangsa Indonesia sulit diprediksi, berhubung ada peran oligarki dan kepentingan kelompok yang terbagi 3 poros. Kalau pemenangnya berdasarkan skenario awal oligarki dengan dukungan dana ratusan T,
maka kondisi yang akan datang merupakan azab yang tidak akan kembali menjadi NKRI sesuai dengan tujuan Bapak Pendiri Bangsa mendirikan NKRI berdasarkan konsensus UUD 45 asli dan Pancasila tanggal 18 Agustus tahun 45. Di mana rakyat Indonesia menjadi pengemis dan budak di negeri sendiri yang kaya raya akibat rakyatnya tidak mau berusaha memperbaiki diri walaupun ditindas dan dizolimi oligarki. Setelah perubahan sistem pemerintahan menjadi seperti awal didirikannya NKRI, banyak pakar ekonomi Pancasila atau ekonomi konstitusi, yang dapat merubah negara miskin NKRI menjadi salah satu negara maju dan kuat di dunia. Bogor, tanggal 17 September tahun 2023, revisi